Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Studio Alfiansa. Pada video kali ini kita akan lanjutkan petualangan Son Goku dalam Dragon Ball Volume 14. Di cerita sebelumnya, diceritakan setelah kejuaraan Tenkaichi Budokai, Kuririn ditemukan tewas oleh anak buah Raja Iblis Piccolo. Goku yang berusaha mengejar dibuat tak berdaya. Sehingga pada akhirnya Raja Iblis Piccolo berhasil membunuh kakek Kame Sennin juga Saosu, serta menguasai dunia. Yang tersisa hanya Son Goku dan Tien Shinhan untuk melawan Raja Iblis Piccolo. Kini mereka berdua datang ke tempat Raja Iblis Piccolo untuk menyelamatkan dunia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Son Goku akan mampu mengalahkan Raja Iblis Piccolo? Kita akan cerita jawabannya pada video kali ini. Piccolo mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu menghajar Son Goku. Son Goku terpental, menumbuk tanah. Tiba-tiba dari dalam lubang tanah tersebut, Son Goku kembali muncul sambil menyerang dengan Kamehameha. Son Goku membelokkan Kamehameha tersebut hingga tepat mengenai belakang kepala Piccolo. Piccolo semakin geram, ia pun kembali menyerang Son Goku. Son Goku tak menyerah, pertarungan pun terus terjadi. Hingga akhirnya, Piccolo pun mengeluarkan sinar iblis dari matanya, hingga membuat kaki kanan Goku cedera. Tapi Goku gak menyerah, dengan tongkatnya, ia menyerang Piccolo dan menendangnya tepat ke bagian gerahamnya. Raja Iblis Piccolo kembali mengumpulkan kekuatannya. Kali ini ia mengarahkan seluruh kekuatannya pada kedua tangannya hingga terjadi sebuah ledakan besar. Ledakan itu menyebabkan kota sekitarnya hancur rata dengan tanah. Untung Tien Shinhan berhasil menyelamatkan Goku ke angkasa. Goku kembali menyerang Piccolo tepat ke perutnya. Piccolo kembali membahas Goku dengan serangan sinar dari tangannya yang terarah ke arah Goku. Ledakan besar terjadi hingga membuat kawah akibat ledakan tersebut. Tiba-tiba dari lubang tanah tersebut, Goku memanggil awan Kintown. Dan Goku pun kembali dengan awan Kintown-nya untuk menghadapi Piccolo. Piccolo yang kehabisan cara, akhirnya ia menyandra Tien Shinhan. Ia akan meremukan kepala Tien Shinhan bila Goku bergerak melawannya. Dengan batu di tangannya, Piccolo melumpuhkan Goku. Ia menyerang tangan dan kaki Goku, hingga Goku terjatuh dan tidak berdaya. Kemudian, Piccolo melepaskan Tien Shinhan dan terbang ke angkasa untuk melakukan serangan terakhir kepada Goku. Goku yang tidak ingin menyerah begitu saja, tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan Kamehameha dan meledakkan Kamehameha dari tangannya, sehingga membuat tubuhnya terbang ke arah Piccolo, di mana Piccolo pun sedang terbang ke arah Goku untuk menyerangnya. Goku memusatkan tenaganya pada tangan kanannya dan mengerahkan seluruh tenaganya pada tinjunya kali ini. Dan tumbukan pun terjadi. Ternyata tinju Goku berhasil menembus tubuh Piccolo. Piccolo hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun sebelum ia tewas, ia pun mengeluarkan telur dari tubuhnya. Ia melahirkan anaknya untuk membalas dendam kepada Goku kelak. Dan akhirnya, kemudian Piccolo pun meledak di angkasa. Goku terpental dan terjatuh ke bumi. Untung Yajirobe menangkapnya. Akhirnya Yajirobe membawa Goku ke tanah Karin untuk disembuhkan. Tien Shinhan bilang, "Sampai ketemu lagi nanti di kejuaraan bela diri tahun selanjutnya." Setelah Goku dan Yajirobe pergi, Tien Shinhan menemukan tongkat Nyoibo Goku yang ketinggalan.
Gak berapa lama, muncul Yamcha, Bulma, dan Lunch menolongnya. Dengan kematian Piccolo, dunia pun sementara aman. Hal tersebut disiarkan dalam televisi nasional. Sementara itu, telur yang keluar dari tubuh Piccolo mulai menetas. Muncullah Piccolo Junior yang dengan penuh dendam akan membalas kematian ayahnya kepada Goku. Sementara itu, Goku langsung pulih setelah diberi kacang senju oleh Tuan Karin. Sebelumnya Tuan Karin merencanakan akan membangkitkan Goku bila Goku tewas di tangan Piccolo dengan Dragon Ball. Tapi Goku bilang Dragon Ball telah tiada, dihancurkan oleh Piccolo, sehingga Goku pun tidak bisa membangkitkan Krillin, Kame Sennin, dan Chaozu. Kemudian Tuan Karin memberikan idenya. Bagaimana jika Goku langsung datang aja ke pencipta Dragon Ball, yaitu Dewa Kami, yang istananya ada di atas Menara Karin. Kemudian Goku bermaksud ke sana dengan menggunakan awan Kintoon. Tapi awan Kintoon gak bisa mencapai ke sana, kata Tuan Karin. Satu-satunya alat yang bisa digunakan adalah tongkat Nyoibo punya Goku. Ternyata rahasianya, tongkat itu adalah penghubung antara Menara Karin dengan istana Dewa Kami. Goku baru sadar bahwa tongkatnya telah hilang. Dengan awan Kintoonnya, Goku pun pergi mencari tongkatnya ke tempat ia bertarung dengan Piccolo. Ternyata udah gak ada. Di saat bingung, ia pun ingat Nenek Prama. Ia pun pergi ke sana. Goku siap menghadapi 5 jagoan Nenek Prama. Tapi Nenek Prama bilang, Goku gak usah bayar, karena ini menyangkut adiknya, yaitu Kame Sennin. Ia pun menunjukkan bahwa tongkat nyobunya Goku ada di Kame House. Goku langsung ke Kame House dengan Kintoonnya. Di sana, teman-temannya lagi pada ngumpul. Goku langsung ngambil tongkat yang ada di dekat pintu. Ia pun bilang kepada Bulma dan kawan-kawannya bahwa ia akan berusaha untuk menghidupkan kembali Kame Sennin, Krillin, dan Chaozu. Teman-temannya yang lagi pada makan bareng hanya bengong melihat kejadian itu. Goku langsung pergi lagi dengan awan Kintoonnya ke Menara Karin. Tanpa pakai lama, akhirnya Goku memanjat ke atap Menara Karin dan memasangkan tongkat Nyoibo-nya. Sebelum berangkat, Tuan Karin menitipkan lonceng kepada Goku sebagai tanda bahwa ia telah direstui oleh Tuan Karin. Tongkat pun terus memanjang sampai akhirnya membawa Goku ke istana Dewa Kami. Goku langsung memanjat ke istana Dewa Kami. Di sana telah menunggu sesosok makhluk bertubuh hitam. Dia bernama Mr. Popo, pelayan Dewa Kami. Setelah Goku memperlihatkan lonceng dari Tuan Karin, Mr. Popo bilang Goku harus melewati ujian untuk bertemu dengan Dewa Kami. Ujian itu adalah harus mengalahkan Mr. Popo. Beberapa kali Goku coba, tapi terus gagal. Melihat Goku yang pantang menyerah, tiba-tiba dari dalam istana Dewa Kami muncul suara Dewa Kami untuk bertemu dengan Son Goku. Karena telah diizinkan, akhirnya Mr. Popo mengantar Goku ke tempat Dewa Kami. Tiba-tiba dari dalam istana muncul sesosok makhluk mirip Piccolo. Goku langsung menyerangnya, tapi Dewa Kami hanya dengan jentikan jarinya menghempas Son Goku. Ternyata dahulunya Dewa Kami dan Piccolo adalah satu. Ketika Dewa Kami akan menjadi dewa penguasa bumi, ia harus membuang sifat buruknya. Sifat buruk tersebutlah yang berubah menjadi Piccolo. Dewa Kami yang udah tahu maksud kedatangan Goku akhirnya membawa maket Dragon Ball, dan dengan kekuatan ajaibnya ia kembali menghidupkan Shenlong. Sebagai imbalannya, Dewa Kami minta agar Son Goku berlatih di kuil Dewa Kami. Karena ia tahu Piccolo belum tewas, ia telah melahirkan keturunannya yang kelak akan membalas dendam kepada Goku dan akan menguasai kembali dunia ini.
Akhirnya Goku pun setuju untuk berlatih di tempat Dewa Kami. Sementara itu di bumi, Dragon Ball benar-benar bangkit. Sekarang pun muncul di Kame House. Bulma menyatakan permintaannya agar Dewa Naga menghidupkan semua orang yang telah dibunuh sejak Piccolo muncul. Dengan itu, Krillin, Kame Sennin, dan Chaozu pun kembali hidup. Begitu juga dengan para petarung yang telah dibunuh oleh Piccolo. Setelah semuanya dibangkitkan, Dewa Naga bilang bahwa Goku ada di kuil Istana Dewa Kami. Ia sedang berlatih di sana untuk menghadapi Tenkaichi Budokai 3 tahun kemudian. Mendengar itu, teman-teman Goku, Tenshinhan, Krillin, dan Yamcha jadi bersemangat untuk berlatih untuk menghadapi Tenkaichi Budokai 3 tahun selanjutnya. 3 tahun kemudian, di Pulau Papaya, hujan begitu deras. Kakek Kame Sennin muncul dengan lunch. Tiba-tiba dari mobil muncul seorang gadis. Ternyata ia adalah Bulma, Ulong, dan Puar. Bulma tampak lebih dewasa. Tiba-tiba muncul seorang pemuda dengan payung di tangannya. Awalnya mereka tidak mengenalnya. Namun setelah pemuda itu membuka ikat kepalanya, ternyata ia adalah Son Goku yang udah mulai beranjak dewasa. Bulma sampai pangling melihatnya. Tiba-tiba muncul teman-teman lainnya, Yamcha, Tenshinhan, Krillin, dan Chaozu. Akhirnya mereka pun reuni berkumpul setelah 3 tahun berpisah. Dan mereka semua pun berjalan menuju arena Tenkaichi Budokai. Ternyata Goku, Yamcha, dan Krillin tidak lupa dengan pakaian aliran Kami. Mereka memakai seragam yang sama. Tiba-tiba dari kejauhan muncul makhluk yang mencurigakan. Ternyata ia adalah Demon Junior, anaknya Raja Iblis Piccolo. Pas mereka lagi ngumpul, tiba-tiba muncul seorang gadis menepuk pundak Goku. Goku yang nggak kenal kebingungan. Gadis itu pun marah dan pergi meninggalkan Goku. Akhirnya, pertandingan Tenkaichi Budokai pun dimulai. Goku dan kawan-kawan melewati babak penyisihan dengan mudah. Semua lawan tandingnya bisa dilewati dengan tanpa kesulitan. Namun sayang, tiba-tiba Chaozu berhasil dikalahkan oleh seseorang pendekar. Ternyata ia adalah Tao Pai Pai. Goku agak kaget. Ternyata Tao Pai Pai belum tewas. Setelah ledakan terjadi, ia merubah dirinya menjadi setengah robot. Babak penyisihan pun dilewati oleh Goku dan kawan-kawannya dengan tanpa kesulitan. Dan akhirnya terkumpullah 8 finalis yang siap bertanding dalam per-8 final Tenkaichi Budokai. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Goku mampu memenangkan pertandingan pada Tenkaichi Budokai kali ini? Dan bagaimana pula dengan aksi dari Piccolo Junior ini? Kita akan lanjutkan ceritanya pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih juga atas like, share, dan subscribe-nya. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye.